Jutaan layar ponsel tiba-tiba dihiasi oleh dua warna kontras namun harmonis. Foto profil netizen di media sosialnya bernuansa warna merah muda dan hijau. Ternyata, ini bukan sekedar tren estetika belaka. Merah muda, Brave Pink, dan hijau, Hero Green, menjadi simbolik baru tentang deklarasi damai yang dipopulerkan oleh para kreator dan influencer Gen Z. Diduga inspirasi dari pergerakan ini adalah saat keberanian Emak Ana yang juga turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Dengan gagah, berani, sosok Emak Ana yang menggunakan jilbab pink dengan lantang teriak protes menuntut keadilan. Sementara warna Hero Green menjadi simbol duka, penghormatan bagi almarhum Afan Kurniawan. Jaket hijaunya menjadi lambang kepahlawanan kaum pekerja. Dunia maya akhirnya menjadi kanvas pergerakan solidaritas dan aspirasi. Sejumlah aksi unjuk rasa damai di gedung DPR juga mulai banyak aktivis wanita yang berani turun ke jalan menggunakan baju, topi, dan payung bernuansa warna pink. Ini menandakan semakin ramainya pergerakan Brave Pink, Hero Green. Pemirsa, jutaan layar ponsel tiba-tiba dihiasi oleh dua warna kontras namun harmonis. Foto profil bernuansa warna merah muda dan hijau. Dan simbol ini merupakan inspirasi dari pergerakan saat keberanian Emak Ana yang turun ke jalan dengan jilbab merah mudanya, sementara hijau menjadi simbol duka penghormatan bagi almarhum Afan Kurniawan. Dan untuk membahas ini termasuk 17+8 sudah bersama kami Manik Margana Mahendra, Waketum 4 DPP Partai Perindo, dan juga Zensa Rahman, Executive Director Pemimpin.id. Assalamualaikum Mas Manik, Mas Zensa. Waalaikumsalam. Yeah. What's good. Terima kasih, ini kompak ya. Sudah janjian ya tadi ya? Ada yang hijau backgroundnya sama pink, enggak? Atau spontan? Enggak janjian. Oke, berarti kita udah kompak nih ya. Sama-sama nggak janjian hijau dan pink. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir. Saya ke Mas Zensa, izin terlebih dahulu. Mas Zensa, kalau kita bicara mengenai 17+8 ini ya, dan ya di media sosial sudah digaungkan, kita paling tidak sudah tahulah poin-poinnya. Kalau dari Mas Zensa sendiri, apa yang melatar belakangi pergerakan ini dan mengapa begitu masif di media sosial anak-anak muda yang tadinya mungkin tidak terlalu into politik, akhirnya mereka mulai membuka diri dan menggaungkan 17+8 ini? Ya, terima kasih Mas Juno. 17+8 ini lahir dari kegelisahan, Mas. Banyak, kita tahu yang terjadi adalah tension. Bagaimana emosi, marah, kecewa, itu banyak banget. Tapi kemudian apa intentionnya? Ketika tension nggak ada intention, ini akan menjadi satu hal yang tidak terarah. Maka kemudian kami bersama dengan berbagai macam entitas ikut merangkum. Kita perlu apa nih? Goalsnya apa? Intentionnya apa? Akhirnya kegelisahan kita tentang respon negara yang semakin koerasif, tanpa akuntabilitas, bahkan di ruang yang seharusnya aman bagi kita sebagai anak muda, itu akhirnya kita mencoba pengen rumusan baru dan juga pengen merangkum. Rangkuman dari ratusan tuntutan yang sudah beredar di berbagai macam media sosial, mulai dari 211 CSO di data kami, akademi, mahasiswa, buruh, sampai jutaan suara di kolom komentar public figure. Filosofinya sederhana sebenarnya gitu. Kita pengen Agustus ini menjadi bulan yang sangat kita maknai dengan kemerdekaan. Bulan yang juga tapi kembali juga kepada dalam bagaimana kita mencintai bangsa gitu. Tujuannya sama gitu, bersama selamanya gitu. Mengembalikan suara rakyat ke tengah panggung. Kita nggak bukan satu hal yang keras gitu ya, bukan satu hal yang pengen menggulingkan dan lain-lain, tidak. Kita sama-sama mendengar sebagai bangsa, kembali ke rumah gitu. Kita orang muda yang pengen ngobrol. Gitu. Nah, akhirnya ini yang jadi latar belakangnya gitu ya. Gitu. Okay. Jadi ketika tadi Mas Dino tanya, kenapa sih anak muda akhirnya jadi tersentuh? Karena kegelisahan ini akhirnya membuat kami orang muda perlu bersuara. Orang muda perlu mengambil peran di sini. Begitu, Mas Zensa. Oke, Mas Zensa, setuju dan sepakat bahwa kita semua ya, saya, Mas Zensa, dan juga Mas Manik ya, bagian dari generasi muda ya, yang punya
tanggung jawab ya terhadap apa yang kita hadapi sekarang. Nah, kalau saya ke Mas Manik, kita tahu bahwa tuntutan ini sudah bergulir dari beberapa hari yang lalu dan kampanyenya juga di sosial media begitu masif. Partai Perindo menyikapinya dengan cepat tadi mengeluarkan beberapa poin terhadap tuntutan ini, Mas Manik. Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mas Dong. Sebelumnya pertama kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Koalisi Masyarakat Sipil karena telah terus mengawal demokrasi di Indonesia, yang artinya untuk membentuk Indonesia yang berbenah, kita butuh semua pihak, termasuk diantaranya adalah masyarakat sipil. Kalau seandainya masyarakat kemudian juga masih cukup skeptis dan kritis terhadap partai politik, itu tidak masalah. Dan apa yang dilakukan oleh Partai Perindo hari ini sebenarnya adalah merespon yang disampaikan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil. Kenapa demikian? Karena dari 17+8 itu ada beberapa poin yang diarahkan kepada Ketua Umum Partai Politik. Yeah. Kemudian Mbak Angela Tanusudibio selaku Ketua Umum Partai Perindo menegaskan bahwa Partai Perindo harus mengambil sikap terkait dengan masalah ini. Ada 3 poin yang kemudian ditujukan untuk Ketua Umum Partai. Salah satunya adalah memecat anggota DPR yang kemudian membuat onar di publik begitu ya. Sayangnya sampai dengan hari ini kami masih belum memiliki kursi juga di DPR, sehingga poin tersebut belum bisa kita laksanakan simply karena kita belum duduk di DPR begitu. Tapi kalaupun intensinya adalah untuk memberikan peringatan kepada anggota kader partai politik, kami telah mengirimkan surat edaran nomor 12 PI/DPP Partai Perindo 8/2025 yang kemudian disebarkan kepada seluruh kader. Kami menginstruksikan agar adanya upaya menerima aspirasi masyarakat sipil dengan lebih humanis, dengan lebih bersahaja, dan kemudian membawa aspirasi ini dalam bentuk tindak lanjut. Begitu. Jadi kami sangat mengapresiasi, dan 2 poin setelahnya kami juga sudah sampaikan bagaimana caranya kader untuk mendengar aspirasi masyarakat, libatkan kader untuk berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil. Ini sudah kami laksanakan dan sudah kami jalankan. Banyak beberapa anggota dewan, kita punya 380 kursi DPRD provinsi dan kabupaten kota di Indonesia yang kemudian telah melakukan upaya serupa. Jadi kembali lagi, kami memang belum memiliki kursi di DPR RI dan kami belum memiliki bagian di pemerintahan saat ini sebagai menteri ataupun wakil menteri, tapi intensi kami adalah ikut berbenah dari internal partai. Itu Mas Jun. Menarik tadi Mas Manik, Anda menyebutkan berbenah dari internal partai plus tadi komunikasi dengan konstituen ya. Ini penting sekali ya Mas Manik. Kita belajar dari beberapa pekan terakhir bagaimana beberapa oknum lah, beberapa tokoh yang kita lihat komunikasinya sangat buruk, dan ini yang disoroti Partai Perindo tadi. Komunikasi di dalam konstituen ini seperti apa Mas Manik yang dibenah atau yang diperbaiki dari internal Partai Perindo? Ada poin-poin tertentu yang disampaikan kepada tadi ada 300-an anggota dewan di berbagai daerah? Ya, jadi yang paling utama sebenarnya adalah komunikasi yang menyejukkan. Itu adalah paling utama dalam konsep krisis seperti ini begitu ya. Bagaimana komunikasi yang menyejukkan? Komunikasi yang menyejukkan adalah komunikasi yang memberikan ketenangan kepada masyarakat sipil bahwa wakil rakyatnya hadir untuk rakyat. Karena itu kami juga lihat selalu terjadi berulang dan berpola. Ada diskoneksi antara anggota dewan dengan masyarakatnya, gitu ya, antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Diskoneksi ini terjadi setelah pemilu berlangsung. Artinya ada yang perlu kita perbaiki dalam konsep pemilu kita. Kita berharap bahwa pemilu yang dimiliki oleh Indonesia adalah pemilu yang kemudian bisa melahirkan pemimpin-pemimpin berintegritas, berkompeten, dan merepresentasikan kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Sehingga dalam konsep ini sebenarnya kita tidak perlu dengan turun ke jalan besar-besaran begitu ya, karena sejatinya anggota dewannya atau wakil rakyatnya sudah merepresentasikan kepentingan masyarakatnya. Nah, ini yang kami harapkan juga bisa didiskusikan agar kita sama-sama berbenah gitu ya. Pertama adalah kami mengusulkan juga untuk segera merevisi undang-undang pemilu, karena dari undang-undang pemilu yang saat ini ada memang sulit sekali untuk kita bisa melahirkan tokoh-tokoh pemimpin yang harusnya bisa berintegritas, karena konsep dapil yang mungkin membingungkan, jumlah caleg yang begitu banyak, kemudian masyarakat harus berpikir lagi berapa banyak yang harus dia hafal namanya gitu ya, dan tidak ada fotonya sama sekali. Itu jelas menjadi tantangan besar bagi pemilu kita ke depan. Jadi kami juga berharap bahwa dalam momentum ini kita bisa berbenah, termasuk diantaranya adalah merevisi undang-undang pemilu untuk melahirkan wakil-wakil rakyat yang merepresentasikan kepentingan rakyat. Karena memang kalau kita bicara sistem politik ya Mas Zenza dan Mas Manik,
mahal ya. Kita tahu Betul. bagaimana itu kenapa banyak anak-anak muda yang punya prestasi, punya kualitas tidak bisa maju karena tadi sistem yang membuat ya tadi ongkos politik ini luar biasa mahal, itu juga harus diperbaiki tadi. Sepakat dengan Mas Mandi.